Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca kembali kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan kita masuk ke bab Az-Zuhud wal Wara', bab Zuhud dan Wara' dari Kitabul Jami', kitab kelengkapan, sebagai pembahasan yang hampir terakhir dari kitab Bulughul Maram ini. Sudah dibacakan dua hadis Rasulullah SAW dari bab Zuhud wal Wara'. Kita akan baca hadis yang ketiga dari bab ini. Sebelumnya saya sampaikan Bapak-bapak supaya maju sini aja, biar kelihatan lebih akrab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika, akhrajahu al-Bukhari. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ia berkata,
mankibai. Rasulullah SAW memegang dua pundakku. Mankibai, ya, itu artinya pundak, memegang dua pundak. Faqala, lantas Rasulullah SAW bersabda, kun fit dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah engkau itu orang asing, au abiri sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang safar. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadir as-sabah, jika engkau berada di sore hari, fala tantadir as-sabah, jangan menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadir al-masa, dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika li saqamika, dan jaga sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika li mautika, hidupmu sebelum matimu. Ya, dan dari hidupmu untuk mati. Nah, ini merupakan penjabaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib ay abiri sabil. Adalah engkau, ya, berada di dunia seperti orang yang asing. Orang yang asing itu memaksimalkan waktunya untuk melakukan hal yang memberikan manfaat bagi dirinya. Orang asing itu tidak selamanya dia di negeri orang, dia akan kembali ke negeri asalnya. Selesai tugasnya, dia akan kembali ke negeri asalnya. Itulah manusia. Tidak selamanya manusia hidup di dunia ini. Sehingga ketika orang faham, mengerti bahwa dia tidak selamanya hidup di dunia ini, maka dia akan manfaatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dirinya dengan segala hal yang memberikan manfaat bagi akhiratnya. Ya. Orang yang asing atau orang yang mengerti bahwa dia tidak selamanya di dunia, maka dia akan berusaha untuk memaksimalkan aktivitasnya untuk akhiratnya. Dia nggak sia-siakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ya, dia tidak habiskan waktunya semata-mata untuk dunia. Dia akan lebih memperhatikan akhiratnya. Kenapa? Karena kesadaran dia akan kembali. Dia sadarlah kehidupan yang abadi. Ya, dia akan memaksimalkan hidupnya di dunia ini, waktu-waktunya di dunia ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya. Makanya kata Ibnu Umar, kalau engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Ya, kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Artinya, selagi kita bernafas, selagi kita punya kemampuan, ya, punya kesehatan, maka maksimalkan kesempatan tersebut untuk hal yang bermanfaat bagi akhirat kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang maupun malam. Sebab kalau orang sudah sakit, enggak punya kemampuan lagi. Ya, orang kalau sudah sakit, selesai sudah, enggak punya kemampuan apapun lagi sudah. Makanya khudh min sihatika li saqamika. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Kalau udah sakit, segala kemampuan sudah mulai berkurang. Aktivitas sudah mulai berkurang, ibadah juga sudah kurang. Ya. Dan juga wa min hayatika li mautika. Hidupmu untuk matimu. Dari sini kita meyakini bahwa sungguhnya ada kehidupan lain. Yang kehidupan itu kekal, abadi, dan kita akan memasuki alam tersebut. Ini hadis yang pertama. Hadis yang ketiga dari kitab atau dari bab
az-zuhud wal wara. Faedahnya adalah yang bagi lil muslim an la yarkan ila dunya wa yatahayyan rahili ila daril akhirah. Sepatutnya seorang muslim itu tidak terpesona dengan kehidupan dunia, ya, karena dia akan mengalami perjalanan ke hari akhir nanti. Ya, dia akan mengalami perjalanan ke hari akhir. Sering saya sampaikan bahwa setiap manusia, siapapun orangnya, dia pasti akan mengalami 3 fase kehidupan yang tidak bisa dihindarkan. Yang pertama, dunia disebut alam fana, alam yang akan kita tinggalkan, ya, kita akan mengalami saat untuk meninggalkan alam ini. Dan yang kedua, alam barzakh, alam yang akan kita masuki, ya, sebagai fase yang kedua. Alam barzakh adalah alam penantian, disebut juga dengan qiyamatus sughra, kiamat kecil, di mana, ya, kita akan sampai kepada fase yang ketiga, yaitu alam akhir, alam akhirat, sebagai final daripada perjalanan hidup kita. Ya, apakah kita akan mendapatkan rahmat Allah atau apakah kita akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah finalnya. Ya. Ujungnya, tepinya di sana, di hari akhir. Itulah perjalanan manusia. Makanya kita tidak terpesona dengan dunia. Kita tidak terlena dengan dunia ini. Ya, atau tidak punya satu pemikiran bahwa kita akan selamanya di dunia, sehingga kita kejar dunia siang dan malam tanpa mengindahkan akhirat kita. Ini hal yang harus kita jauhkan, karena ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Disebut oleh Rasulullah sebagai penyakit wahm, yaitu hubud dunia wa karahiyatil maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Ya. Oleh karena itulah maka setiap mukmin harus dia meningkatkan kualitas keimanannya setiap saat, setiap waktu. Dengan bagaimana? Dengan senantiasa berupaya untuk dekat kepada Allah siang dan malam. Ya. Dengan menegakkan amal-amal saleh, amal-amal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kemudian, annahu la yaliqu bil muslim an yatazawwada fi rahlatihi bi ghairi ma yurdi Allah azza wa jalla. Tidak sepatutnya seorang muslim itu dalam hidupnya ini melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sepatutnya seorang muslim dia lakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi buat dunia, cinta pada dunia. Ini hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, banyak orang-orang yang alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Lebih banyak dia mengerti tentang dunia tapi bodoh terhadap hari akhir. Ya, siang malam bagaikan bangkai, siang seperti keledai. Ya, kalau malam dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dia qiyamul lail, tidak pernah dia tahajud, tidak pernah dia lakukan. Ya, bahkan dia seperti bangkai, tidur nyenyak tanpa bangun sampai pagi hari. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Ini bukan perilaku orang yang beriman. Ya, orang beriman itu adalah orang yang malamnya dia manfaatkan, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajud, salatul lail, qiraatul Quran, zikrullah, istighfar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang pun juga demikian. Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat-sahabatnya. Ya, bagaimana Hasan dan Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai abid, ahli ibadah. Ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin pemudanya kaum muslimin, pemimpin pemudanya ahlul jannah. Ya, hasil tempaan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang-orang yang abid, cinta dengan agamanya, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
setiap hari tidak luput dari mereka untuk senantiasa sholatul lail. Hasan dan Husain setiap hari mengikuti jejak kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan sholat malam sedikit pun. Ya, tidak pernah dia tinggalkan sholat malam setiap hari sampai akhir hayatnya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, sebagai bukti syukurnya Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita malam seperti bangkai, enggak bangun-bangun, ya, enggak sholat malam, padahal banyak kita ini banyak masalah, kita banyak dosa, kita harus banyak beristighfar, kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu bisa selesai dengan sholat lain, sholat malam, sholat tahajud. Ya, masalah yang kita hadapi yang pelik sekalipun, apapun masalah yang dihadapkan kepada kita dapat selesai dengan apa? Sholat malam. Ya. Sedangkan sholat malam itu lebih utama dibandingkan dengan sholat yang lain kecuali sholat wajib. Rasul mengatakan afdal sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Perbanyak sholat malam setiap hari. Jangan sampai kita lalaikan waktu kita, kecuali kita gunakan malam-malam kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, akhrajahu Daud wa sahahahu Hibban. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya, tashabba biqaumin dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi, ay ma mathalahum wa hakahum fima huwa min khawasihim mutaassiyan bihim. Ya, yang dimaksudkan dengan tasyabbuh di sini adalah semisal dengan mereka, melakukan hal yang semisal dengan mereka. Ya, hal-hal yang sifatnya khusus dikerjakan oleh mereka. Kita mencontoh atau menauladani diri mereka tersebut dalam segala hal yang berkaitan dengan syariat. Apakah itu dalam bentuk ibadah, apakah itu dalam bentuk akidah, atau apakah dalam bentuk akhlak, ya, atau kebiasaan. Contoh misalnya orang kufar, ya, orang kufar itu kalau meninggal dunia, kalau mati, mereka apa? Meratapi kematian orang yang meninggal, orang yang mati tersebut. Nah, kita ikut dengan meratapi juga. Ya, ini termasuk tasyabbuh. Ya, orang kufar itu kalau kematian, ada kematian, mereka menggunakan pakaian tertentu. Misalnya menggunakan baju hitam, celana hitam, sepatu hitam, topi hitam, kacamata hitam, semuanya serba hitam. Kita pun ikut-ikutan. Kalau ada yang meninggal dunia, yang selama ini kita nggak pernah menggunakan kerudung, misalnya ibu-ibunya nggak pernah menggunakan kerudung, pakai kerudung hitam. Ya. Ini tanda mereka sebagai orang yang sedang berkabung atas kematian orang tersebut. Ini tasyabbuh bil kufar. Ya. Misalnya dalam hal berpakaian, orang kafir menggunakan pakaiannya telanjang, terlihat auratnya. Kita juga menggunakan pakaian yang terlihat auratnya. Ini tasyabbuh. Ya, tasyabbuh lil kufar. Orang kafir menggunakan dasi ketika mereka berpakaian, dan itu pakaian khas mereka. Kita juga menggunakan dasi. Ini tasyabbuh lil kufar namanya. Tidak boleh. Tasyabbuh lil kufar. Ya, orang kafir setiap tahun ulang tahun anak, ulang
dirayakan. Ya, pada waktu ulang tahun itu mereka saling memberikan hadiah. Kita juga ikut-ikutan ulang tahun juga. Ya, bahkan pernikahan kita di ulang tahunkan juga. Ada ulang tahun pernikahan perak, pernikahan emas. Ya. Jadi kita ini sering jadi pembeo, mengekor orang-orang kufar. Dalam segi ekonomi juga seperti itu. Kita banyak mengikuti tata cara perekonomiannya orang kafir. Ya, sehingga ekonomi kita menjadi rusak. Kenapa? Karena di situ ada unsur riba dan mereka sengaja menerapkan sistem riba itu kepada masyarakat Islam di semua dunia. Supaya apa? Ekonominya rusak sehingga mereka bisa mengendalikan ekonomi dunia. Makanya ada IMF, ada apa? World Bank internasional, ada macam-macam. Ya, untuk mengendalikan dunia. Dan itu kerjaan Yahud. Upaya mereka untuk merusak tatanan ekonomi kaum muslimin. Ya. Dari sisi akhlak luar biasa bejatnya. Ya, mereka telanjang, kita ikut telanjang. Mereka adakan kontes wanita cantik sedunia, kita ikut juga. Ya, kita sodorkan wanita cantik kita untuk memanjangkan dirinya di hadapan mereka. Wallahu a'lam, di balik layar kita nggak ngerti apa yang dikerjakan oleh mereka. Ya, entah apa yang dites, nggak ngerti kita, nggak paham. Di balik itu semua, mereka mempertontonkan aurat, kita juga senang mempertontonkan aurat kita. Tasyabbulil kuffar. Ya, dan ini adalah merupakan dosa besar. Ya, dosa-dosa besar yang harus kita jauhkan, yang harus kita hindarkan. Tasyabbuh sekali lagi dalam berbagai macam hal, intinya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dan dalam masalah muamalah, hubungan sosial. Ya. Jadi kita tasabbulil kufar. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk tasabbuh, menyerupai orang kafir dalam hal-hal tersebut tadi. Hadis berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas, aku dulu pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak kecil. Ibnu Abbas masih kecil. Ya, gulam itu adalah seorang anak berusia 1 sampai dengan 10 tahun. Panggilannya gulam. Ya. Makanya Mirza Gulam Ahmad itu nggak benar. Harusnya bukan gulam dia. Ya, udah kakek-kakek panggilnya gulam juga. Itu gulam itu panggilan anak kecil, ya, berusia 1 sampai dengan 10 tahun. Ibnu Abbas ini walaupun masih kecil, masih muda belia, tapi cerdas. Ya, IQ-nya di atas rata-rata, pintar. Makanya beliau menjadi mufassir. Ya, tafsir yang pertama adalah tafsir Ibnu Abbas. Ya, beliau menjadi penasehat Khalifah Umar bin Khattab pada masanya. Ya, yang ketika itu diprotes oleh Ahlul Badar. Ahlul Badar ini para veteran perang Badar itu pada umumnya orang-orang yang sudah dewasa, orang yang sudah berumur. Ketika dia dijadikan sebagai penasehat, mereka protes, kok anak kecil, ya, orang masih muda dijadikan sebagai penasehat khalifah. Ya,
Ketika itu Umar bin Khattab menyampaikan ayat Al-Quran surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Mereka tanya kepada Ahlul Badar, apa makna surah tersebut? Akhirnya mereka ada yang memberikan macam-macam penafsiran. Ada yang ini, ada yang begitu, ada yang mengatakan itulah alamat kebesaran Islam, itulah alamat Islam diterima oleh banyak orang, ya. Macam-macam penafsiran. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apa makna surah An-Nasr tersebut? Ya, apa kata Ibnu Abbas? Ini adalah merupakan alamat dekatnya kematian Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan alamat tanda dekatnya kematian Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan Al-Quran Karim, ya, tidak sebagaimana mereka orang-orang Ahlul Badar, walaupun mereka para veteran perang Badar, namun dalam keahlian menafsirkan Al-Quran, Ibnu Abbas lebih piawai, lebih jago, lebih pintar. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah SAW. Ya, dan dia adalah mufassir Rasulullah SAW, seorang ahli tafsir Rasulullah SAW. Itu Ibnu Abbas. Faqala ya ghulam, Rasul berkata, bersabda kepadanya, ya ghulam, wahai anak muda atau anak kecil, anak muda, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Ya, kalimat ini Rasulullah SAW tujukan kepada Ibnu Abbas, tetapi hakikatnya untuk semua kaum muslimin saat itu dan sampai akhir zaman. Ada satu kaidah tafsir yang berbunyi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, al-ibratu bi umumil lafzi. Makna ayat itu tentang keumumannya. Keumuman lafadznya, la bi khususis sabab, bukan karena adanya sebab tertentu saja. Ya, jadi bukan ditujukan hanya kepada Ibnu Abbas, tapi hakikatnya, ya, itu untuk seluruh kaum muslimin, termasuk untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, kaidahnya begitu. Antum bisa catat, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, al-ibratu bi umumil lafzi, makna sesuatu itu tergantung umuman lafadznya. La bi khususis sabab, bukan karena sebab-sebab tertentu atau sebab yang khusus. Seperti sebabnya khusus, yaitu ditujukan kepada Ibnu Abbas. Namun lihat umumannya. Umumannya untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya ghulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Maknanya adalah ay hafidun ala hududillahi wa awamirihi wa nawahihi. Ya, yusinnuka Allah azza wa jalla wa yahfaduka fi nafsika wa dinika wa dunyaka wa akhiruka wa ukhraka, yaitu memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah-perintahnya dan larangan, menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya. Jadi memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kita tahu Al-Quran itu isinya itu ada perintah, ada larangan. Isi Al-Quran Karim, ya, perintah, larangan. Contoh, aqimus shalah, perintah, tegakkan shalat. Ya. Kemudian larangan, wa yanha,
anil fahsya'i wal munkar. Ya, ini larangan. Perintah atuz zakat. Kutiba alaikumus siyam. Ini perintah. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizqun min amalis syaitan fajtanibuhu. Ini larangan. Larangan judi, larangan minum khamar, ya, larangan mengundi nasib, larangan babi, larangan. Jadi isi Al-Qur'anul Karim perintah dan larangan. Tentu ada kisah-kisah, ya, kisah-kisah nabi-nabi, umat-umat terdahulu dan lain-lainnya, sejarah kehidupan, ya. Tapi intinya dalam Al-Qur'anul Karim isinya adalah merupakan perintah serta larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Rasul adalah agar kita memeliharanya, menjaganya. Maksudnya bagaimana? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita jauhkan, kita tinggalkan. Ya. Rasul mengatakan, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau kalian diperintahkan melakukan satu pekerjaan, lakukan sesuai kemampuan. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau kalian dilarang, seluruhnya tinggal. Kenapa begitu? Kenapa seperti itu? Kalau ada perintah, kita kerjakan sesuai kemampuan, kesanggupan kita. Ya. Tapi begitu larangan, tinggalkan secara total. Ya. Begitu ada larangan, tinggalkan semua. Ini berdasarkan kemampuan manusia. Ya. Manusia dalam hal perintah itu sesuai dengan kemampuannya. Karena ad-dinu yusrun, agama itu gampang, agama itu mudah. Ya. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Itu agama. Ya, soal perintah tergantung kemampuan. Lihat sholat. Shallu qa'iman. Sholat asalnya berdiri. Tapi ketika orang nggak mampu berdiri, apa? Qa'idan, duduk, kata Rasul. Ya, karena sakit, karena dia tidak bisa tegak berdiri lama, maka diberikan keringanan untuk bisa duduk sholatnya. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah nggak mampu, yang sudah gemetar lututnya ketika berdiri lama, diperbolehkan mereka untuk sholat dengan duduk. Ya, fa'ilam yastati' faqa'idan aw fa'ilam yastati' fa'ala janbin, kalau nggak mampu juga dengan berbaring. Ini perintah. Ya, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti kalau mau kerjakan ya silakan, nggak begitu maknanya. Ya, jangan salah makna, jangan salah arti. Maknanya itu adalah banyak keringanan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang berjima di siang hari di bulan Ramadan. Kafaratnya apa? Kafaratnya puasa 2 bulan. Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Antum udah coba puasa 40 hari misalnya. Udah 40 hari berturut tiap hari puasa. Hari 41-nya batal, enggak puasa. Gimana? Ulang lagi. Ya. Dan ini berat bagi seseorang. Makanya kalau Ramadan jangan dekat-dekat sama istri. Ya, berbahaya di siang hari. Kafaratnya yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Lantas gimana kalau nggak sanggup? Gimana kalau nggak mampu? Memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Miskin, dia sendiri miskin gimana? Dia sendiri miskin. Ya, dia sendiri fakir. Gimana mau ngasih makan orang 60 orang? Ya. Maka berikan keringanan lagi apa? Bebaskan budak. Enggak ada budak sekarang. Sekarang enggak ada budak, kenapa? Karena enggak ada peperangan. Ya, antara Muslim dengan kafir. Ya. Kecuali di sana di Yaman sekarang ini. Ya. Siap
Qudsi yang sedang diperangi oleh Ahlussunnah. Ya, nggak ada perang di sana. Jadi nggak ada budak, Ummul Walad. Ya, budak itu disebut Ummul Walad, emaknya anak-anak. Karena budak itu halal untuk dijima, untuk diperlakukan sebagai istri yang sah. Ya, bisa melahirkan anak-anak seperti Ali bin Abi Thalib. Dari Ummul Waladnya ada sekitar 15 orang anak. Ali bin Abi Thalib itu punya 35 orang anak. Ya, Ali bin Abi Thalib itu anaknya berapa? 35 orang. Ya, dari Fatimah 5 orang. Hasan, Husain, Ummu Kulsum, Zainab dan Muhassin. Begitu Fatimah meninggal, dia nikah lagi. Punya anak namanya Muhammad. Menikah lagi terus. Kalau nggak salah ada 7 orang istri sahnya. Apa-apa. Tapi gitu, meninggal, kawin lagi, nikah kawin, bukan ngumpulin jadi 1, 7 orang. Ya, meninggal, nikah lagi, meninggal, nikah lagi, meninggal, nikah lagi. Ada budak-budaknya, dia punya sekitar 15 orang anak. Jadi jumlah seluruhnya 35 orang. Ya, mantunya termasuk Umar bin Khattab. Jadi mantunya Ali bin Abi Thalib, karena dia ingin nasabnya ya dekat dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ya, jadi kewajiban kita adalah memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa perintah dan larangan-larangannya. Ya, perintah yang dimaksud adalah bukan berarti kita boleh meninggalkan, boleh mengerjakan. Ya, tadi berkaitan dengan kafarat Ramadan itu nggak bisa puasa 20 Ramadan. Ya, ngapain? Bebaskan berikan makan 60 orang miskin, nggak bisa juga Pak. Bebaskan budak, nggak bisa juga Pak. Dia dikasih makan. Kata Rasul, kasih makan orang itu. Ya, kalau dia nggak bisa juga, ya sudah bebas dari kafarat. Akhirnya lah keringanan Islam. Ya, jadi bukan berarti orang itu dibaharkan dengan hadis Rasulullah tadi meninggalkan perintah, tidak. Tapi perintah itu sesuai dengan kemampuan seseorang. Sedangkan larangan wajib ditinggalkan. Semuanya larangan ditinggalkan. Nggak boleh makan babi, nggak boleh berjudi, nggak boleh berzina, nggak boleh terlibat narkoba, ya, nggak boleh jadi apa kemarin itu yang ditangkap itu, jadi apa? PSK, pelacur, jadi mucikarinya, ya, karena sekarang ini orang ambil jalan pintas, ya, cari rezeki yang penting banyak, bukan yang penting halal thayyib, ya, jadi bandar narkoba, jadi mucikari, hasilnya sehari bisa 10 juta, ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, banyak larangan, berdurhaka sama orang tua, haram hukumnya, berdosa, ya, berbuat mengambil harta orang lain, makan harta riba, makan harta anak yatim, ya, mengambil hak orang lain, zalim sama orang lain, ya, mengganggu tetangga, bermusuhan kepada sahabat-sahabatnya, berkata-kata yang keji dan kotor, hasad, dengki, macam-macam larangan itu. Seluruhnya harus ditinggalkan. Kenapa? Karena setiap manusia punya potensi yang sama, kemampuan yang sama untuk meninggalkan semua yang haram. Ya, ini bedanya. Kalau perintah mastata'tum, semampu kita. Kalau larangan, tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena setiap manusia punya kemampuan yang sama untuk meninggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah dan apapun yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Itu perbedaan antara perintah dengan larangan. Dan ini berkaitan dengan memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika seseorang telah
Allah pun akan memelihara orang tersebut, memelihara agamanya, memelihara dunianya, dan memelihara akhiratnya. Ini imbal baliknya. Ya, makanya dikatakan ihfadillah yahfadka. Peliharalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memelihara dirimu. Apanya yang Allah pelihara? Ya, Allah akan pelihara diri kita, ya, dunia kita, agama kita, jiwa kita, ya, dan juga Allah akan memelihara akhirat kita. Betul-betul dijaga Allah akan melindungi kita. Ya, ketika kita ingin berbuat maksiat, Allah ingatkan, itu dosa, tidak jadi. Jika kita akan langkahkan menuju ke tempat yang diharamkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak jadi melakukannya. Ya, ketika kita akan korupsi, diingatkan oleh Allah sehingga kita tidak jadi melakukan. Ketika kita ingin menggunakan uang riba untuk kepentingan kita pribadi, diingatkan oleh Allah, ya, sehingga kita tidak jadi. Inilah imbalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, manakala kita terus berusaha memelihara dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dijaga, tangan kita dijaga, mata kita dijaga, kaki kita dijaga oleh Allah, perut kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manakala kita senantiasa berusaha untuk menjaga dan memelihara agamanya. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tujahaka, maka engkau akan dapati ia berada di hadapan. Artinya kalau kita memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan perlindungan, pemeliharaan, penjagaan, bahkan Allah akan memberikan apapun yang kita minta kepadanya. Ya, begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, sebagaimana ayat mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Manakala hamba-hamba bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, tentang diriku, maka katakanlah aku ini dekat. Ya, aku ini dekat. Bahkan di hadis dinyatakan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita ini. Apanya yang dekat? Apa yang dekat dengan kita? Pengawasannya Allah, pemeliharaannya Allah, perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang beriman itu, yang dia andalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tempat dia bergantung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bergantung pada manusia. Ya, dia enggak berhajat pada manusia. Hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa mawas diri, menjaga diri, memelihara dirinya. Kenapa? Karena dia selalu dalam pengawasan Allah. Ya, karena dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian. Allah bersama kalian, bersama kita dimanapun kita berada. Ya, ini satu kemuliaan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintai olehnya. Makanya jangan ganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengganggu wali-wali Allah, apa kata Rasulullah? Berarti dia telah menyatakan perang terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu
Quran dan Sunnah. Ya, jadi ketika kita memelihara dan menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka tajidhu tujahaka. Engkau dapati diri Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan. Ya, Allah akan melindungi kita, memelihara kita, membantu kita, menolong kita, ya, selagi kita berusaha untuk menolong, memelihara dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita, ya, bagi keluarga kita dan seterusnya. Ini adalah merupakan satu anugerah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Makanya dekat dengan Allah itu satu nikmat. Ya, dekat dengan Allah adalah nikmat. Hidup di atas Quran dan Sunnah adalah nikmat. Ya, hidup di atas Quran dan Sunnah adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak ada taranya, yang tidak ada bandingannya. Dengan apa? Ya, dan orang kalau sudah demikian dia akan memperoleh halawatul iman. Dia akan berapa? Halawatul iman, manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya adalah prioritas utama baginya. Ketika Quran dan Sunnah menjadi pegangannya, menjadi pijakannya, dasar-dasar bagi dirinya untuk melangkah di dunia, dia akan merasakan manisnya iman. Nikmatnya beragama. Kalau dia tidak pernah, ya, ada keinginan, upaya untuk mencintai Quran dan Sunnah Rasulullah, mengamalkan Quran dan Sunnah, menjalankannya, ya, dia tidak pernah ada keinginan untuk hidup di atas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan pernah merasakan halawatul iman, manisnya. Antum lihat orang-orang, ya, yang beragama apa adanya, tidak pernah berusaha untuk menggali Islam, mempelajarinya, ya, duduk di majlis ta'lim yang disampaikan di sana Quran dan Sunnah yang menyentuh kalbu kita, hati kita, ya, dia tidak akan pernah merasakan halawatul iman, manisnya iman. Hidupnya hambar, tidak ada rasa-rasa nikmat. Hidup beragama itu enggak ada kenikmatan buat dia. Seolah-olah ia hanyalah merupakan beban yang berat. Beban yang berat. Dikit-dikit haram. Ya, mau begini haram, mau begitu haram. Mana halalnya, semuanya haram. Ya. Dia lebih senang mendengarkan orang yang mengatakan semuanya halal. Bagaimana Syekh? Bagaimana ini Habib? Halal enggak? Halal. Gimana nih? Halal enggak? Halal. Kullu halal. Semuanya halal. Na'udzubillah. Ya. Agama ini berisi al-halal wal al-halal wal haram. Ya, inti ajaran agama Islam itu. Ada yang halal, ada yang haram, ada perintah, ada larang. Ada perintah itu halal, larang itu haram. Itu. Ya. Kalau mau semuanya halal, ya bukan agama. Ya, bukan agama. Sebab agama ini isinya ada halal, ada haram. Ada perintah, ada larang. Ya, idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku larang, tinggal. Siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang sampaikan? Rasulullah SAW. Apakah Rasul menyampaikan berdasarkan hawa nafsu? La, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, yang aku sampaikan melainkan wahyu yang Allah turunkan kepada wahyu Allah. Ya, semua yang datang dari Rasulullah hakikatnya wahyu Allah. Sabda Rasulullah wahyu Allah. Ya, jadi kalau sudah begitu, maka tentunya kita harus memahami, berusaha untuk memahami mana yang
Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay wa idza aradta su'ala ahadin yuqda laka hajataka faj'al su'alaka lillahi wahdah wa la tas'al ghairahu fa inna biyadillahi khazainus samawati wal ardh. Kalau sekiranya engkau minta kepada orang, kata maksud daripada wa idza sa'alta fas'alillah, untuk menunaikan hajatmu, maka jadikan permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan jadikan permintaanmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna biyadillahi khazainus samawati wal ardh, karena di tangan Allah lah perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Minta rezeki, minta rezeki. Ya, boleh nggak kita minta sama orang? Hah? Kita minta rezeki, boleh nggak sama orang? Nggak boleh. Kenapa? Karena rezeki itu dari Allah. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah pemilik, Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dia Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ya, maka jangan minta sama manusia. Ya, minta sama manusia itu diperbolehkan dalam hal yang manusia sanggup melakukannya. Ya, di luar itu, di luar batas itu, maka tidak boleh kita meminta kepada manusia. Ya, minta tolong sama manusia boleh nggak? Boleh, yang sifatnya real. Misalnya kita pinjam uang sama orang, boleh nggak? Boleh, real. Ya, kita lapar, nggak punya beras, boleh nggak kita sama orang? Boleh, real. Boleh. Ya, karena terpaksa kita meminta kepada sahabat kita karena kita nggak punya beras, karena kita nggak punya uang. Boleh, dalam batas-batas yang manusia sanggup melakukannya. Tapi kalau sudah minta rezeki, ya, kita nggak ada kerjaan, kita nganggur, minta rezeki, kemana kita minta rezeki? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi kesulitan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kepada manusia kita boleh minta dalam hal-hal yang sifatnya real, yang manusia punya kesanggupan untuk melakukannya. Tapi kalau kita ya wahai Nabi misalnya, atau wahai siapa Syekh Saman, Syekh Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, berikan saya sebongkah emas misalnya, ya, berikan saya kekayaan, ini hukumnya haram, bahkan jadi syirik. Ya, kita datang ke kuburan kiai, keramat, kemudian kita bersimpul di sana, ya, menjadikan mereka sebagai media wasilah untuk memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Boleh tidak? Ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Atau kita minta datang kepada dukun karena kita miskin, datang ke dukun minta kekayaan. Ya, boleh tidak? Haram. Bahkan syirik. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, maka mintalah kepadaku, kata Allah. Karena aku ini dekat dengan kalian, minta kepadaku. Minta langsung tanpa media, tanpa wasilah, tanpa perantara siapapun. Gak perlu pakai mediator, gak perlu pakai calon.
bahwa kita hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada siapapun. Ya, karena rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari tangan Allah, ya, bukan dari manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapinya dan akan memberikan rezeki yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan urusannya semuanya menjadi mudah, menjadi gampang. Cobalah kalau kita betul-betul orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan hadapi dunia dengan senyum. Ya, enggak ada yang penderitaan, kekurangan, ya ini itu biasa aja, enggak ada masalah. Ya, saat kita diuji dengan kekayaan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita kuatkan di jalan-jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat diuji dengan kemiskinan, sabar, ya, enggak berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah ya kita menderita, enggak ada masalah. Yang penting kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berkeliling-keliling ya, meminta-minta kepada manusia. Ya, kita hadapi dengan kesabaran, dengan kelapangan dada, dan yakin bahwa apa yang ada pada tangan Allah, diri Allah jauh lebih baik dari apa yang ada pada manusia. Ya, lihatlah contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama, diberikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana Rasul mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta najua, fa idza akalna fala nasma'. Kami adalah satu kaum yang enggak makan ketika sudah lapar benar. Ya. Dan kalau kami makan enggak sampai kenyang. Lihatlah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Ya. 2 bulan lamanya Rasulullah SAW hanya minum air dan gandum dan kurma. Selama 2 bulan berturut-turut dapur Rasulullah tidak pernah berasap. Sederhana sekali. Ya. Ketika Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah dengan memberikan mahar berupa apa? Baju perang. Ya. Baju perang ini ditawarkan kepada Utsman untuk dibeli. Dibeli oleh Umar kurang lebih 450 dirham. Ya. Setelah tahu Utsman bahwa Ali akan melamar Fatimah, maka diberikan hadiah lagi baju perang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Setelah itu Ali datang ke Rasulullah SAW, diberikan maharnya. Langsung saat itu juga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membeli peralatan bagi walimatul arus Ali serta Fatimah. Apa yang dibeli? Ya, yang ditikar apa? 2 buah kendi, 4 air, ya. Apalagi? Bantal Rasulullah beli yang terbuat dari kulit kambing yang sudah disamak, diisi dengan jerami. Diisi dengan jerami. Kita sekarang bantal kita kayak apa? Ya, bantalnya kalau nggak bisa tidur, musuh yang empuk. Fatimah diberikan ya kulit kambing yang sudah disamak, diisi dengan jerami, itulah yang dijadikan bantalnya Fatimah. Ya, tikarnya terbuat daripada dari pelepah kurma. Ya, pelepah kurma. Ya, kata sahabat kalau kesentuh itu ininya apanya? Atapnya itu bisa disentuh. Kalau kita berdiri bisa disentuh atapnya. Dan atapnya terbuat dari pelepah kurma juga.
Bagaimana ya kondisi Madinah yang cuacanya ekstrim, nggak kayak kita begini nyaman. Di sana suasana apa cuacanya ekstrim, kalau dingin sekali, kalau panas kan. Ya kalau dingin itu menggigil kita dibuatnya. Selimutnya yang diberikan hanya selimut tipis dan kecil. Kalau dipakaikan di kaki, badan sampai kepalanya kelihatan. Kalau dipakaikan di atas kepala, kakinya kelihatan sampai betisnya. Ya, itulah kehidupan sahabat, kehidupan Ali bin Abi Thalib yang dia fakir, dia miskin, tidak seperti sahabat yang lain. Dan dia termasuk alul hijrah, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang tidak bawa apa-apa. Ya, dan Abu Thalib juga bukan orang kaya raya, orang yang miskin. Kemudian apalagi juga Rasulullah tempat untuk menggiling gandum diberikan untuk Fatimah. Ya, jadi yang dimakan setiap hari dan setiap kali Fatimah, Ali dan anak-anaknya gandum dibuat roti. Ya, itulah yang dimakan. Sampai Fatimah pernah minta kepada Rasul, kata Rasul, dia Rasul dapat budak. Ya, Fatimah minta agar diberikan seorang budak untuk membantunya. Ya, untuk membantunya bekerja, karena tangannya kapalan, tangannya sampai kapalan, tiap hari giling gandum untuk menjadikan roti. Tangannya berkapalan, ya, keras. Rasulullah Fatimah minta pada Rasulullah diberikan seorang budak untuk melayani, membantunya. Ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW ketika didatangkan ke Fatimah, ketika itu nggak ada Rasulullah, yang ada cuma Aisyah. Aisyah sampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun datang ke rumah Fatimah. Ya, apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Maukah engkau sabar? Maukah engkau yang lebih baik dari apa yang kau minta? Ya, maukah engkau sabar dan maukah engkau kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Apa itu yang Rasul? Ya, setiap engkau akan tidur, baca Subhanallah 33 kali. Ya, walhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dan Allah Akbar 34 kali. Sehingga semuanya jadi 100. Iya, Fatimah tetap sabar, bekerja sendiri, ya, melayani suami dan 5 orang anaknya, dalam kesederhanaan, ya, dalam kesederhanaan, ya, karena umumnya semua sahabat lebih berharap akhirat daripada dunia. Ya, itu hasil tempaan Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan kalimat itu selagi aku mau tidur. Ya, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 34 kali. Ya, Subhanallah. Jadi ketika kita berusaha untuk memohon, meminta, maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita berhubungan dengan manusia, tentunya kita meminta kepada manusia yang memang manusia punya kemampuan untuk itu, dan bukan hal-hal yang luar kemampuan manusia. Ya, misalnya dalam hal yang ghaib, maka ini adalah bukan kemampuan manusia. Tidak ada seorang manusia yang punya indera keenamnya. Ya, tidak ada seorang manusia yang punya kelebihan kemampuan. Ya, ada hal ini
di masyarakat keyakinan orang itu punya kelebihan apa namanya? Ya, indra. Dia punya kemampuan irasional, ya, punya kemampuan untuk menelusuri hal-hal yang gaib, untuk memahami, mengetahui hal yang gaib. Ini sudah syirkul akbar, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak ada seorang pun manusia di dunia ini yang punya indra keenam, ya, indra lebih itu nggak ada. Ya, tahu yang gaib itu bohong. Ya, kalau ada orang mengatakan dia tahu yang gaib, bisa menerawang hati seseorang, bohong. Ya, bohong besar, kadzabun. Inilah para pendusta waliyadzubillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalaupun kau minta pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak meminta pertolongan kepada manusia, sekali lagi dalam hal-hal yang manusia tidak punya kemampuan untuk itu. Ya, hal yang gaib itu adalah hanya diketahui, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ilmu gaib kepada siapapun kecuali kepada nabi dan rasul, ya, tentang sebagian kecil dari hal yang gaib yang ditahukan kepada mereka. Ya, setiap manusia tidak ada yang tahu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa. Ya, di sisinya lah kunci-kunci yang gaib itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, maka minta pertolongan, minta perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya. Jadi kalau minta pertolongan, perlindungan apapun bentuknya, kita hanya bergantung atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada manusia siapapun orangnya. Siapapun orang. Ya. Ma yufidul hadis, faedah dari hadis ini adalah annal muhafadzata ala hududillahi wa awamirihi wa nawahihi tajlibu lil 'abdi khair dunya wal akhirah. Ketika orang memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, maka akan menghasilkan kebaikan baginya dunia dan akhiratnya. Ya, orang yang melihara, menjaga hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, ini keyakinan kita kaum muslimin, keyakinan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan abaikan, jangan jauhkan, jangan tinggalkan, ya, perintah-perintah Allah, dan bahkan kita merosot kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Dan ini adalah satu keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Inilah keyakinan kita kaum muslimin, keyakinan orang-orang yang beriman. Ya, akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Wa anna man raghiba fi an tastajaba da'watuhu falyakhris ala ta'atillah ta'ala. Dan orang yang berkeinginan agar doanya itu dikabulkan, ya, barang siapa berkeinginan atau punya niat yang kuat, minat yang besar, dikabulkannya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh, ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Ya. Kalau kita betul-betul
bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya apa yang kita minta kepadanya Allah akan kabulkan. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak mungkin orang itu dikabulkan doanya kalau nggak taat kepada Allah. Lebih taat kepada manusia. Lebih toleran kepada manusia. Lebih rela kepada manusia. Ya, nggak mungkin dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering terbalik. Pemikiran orang itu terbaik. Lebih baik dia lebih berharap kepada manusia daripada harapannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang keliru di sana. Wa annal khairal insan ayaqtasira fi su'alihi 'ala Allahi wahdah. Kebaikan bagi manusia manakala dia membatasi dirinya hanya meminta kepada Allah. Kalau dia membatasi dirinya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Ya. Wa anna khairal insan an yaj'al isti'anatuhu billahi wahda. Begitu juga kebaikan manusia manakala dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak minta pertolongan kepada jin, kepada manusia yang sudah mati, kepada alam, kepada hewan, kepada manusia. Tidak. Dia hanya minta pertolongan kepada Allah dalam hal-hal yang gaib yang manusia nggak mampu melakukannya. Ya, karena isti'anah itu dalam hal-hal yang sifatnya gaib. Wa anna man yasta'inna billahi yu'inhu. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan tolong dirinya. Ya. Barang siapa minta pertolongan kepada Allah, Allah akan tolong dirinya. Ini keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Kalau memang kita selalu menghambakan diri kita kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat yakin kalau kita minta tolong padanya, Ia akan tolong, maka ya, jika itu sudah menjadi keyakinan kita, ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah pasti akan menolong kita. Ya, Allah pasti akan menolong kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang bertanya. Insyaallah hari Rabu 3 Juni Ana dapat panggilan sidang pertama dari gugatan cerai istri. Tapi insyaallah ya. Yang ingin Ana tanyakan satu, kapankah mulai dihitung iddah istri yang minta khulud? Apakah menunggu sidang selesai dengan keluarnya surat cerai, atau ketika istri keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya? Gugatan cerai itu, ya, jika disetujui oleh suaminya. Jadi istri ketika menggugat suami cerai, alias dia khulud dari suaminya, minta khulud, ya.
menjadi sah jika suaminya menyetujui gugatan cerai istrinya tersebut dengan mengatakan, baik, saya ceraikan kamu. Ya, sejak suami mengatakan saya ceraikan kamu atas permintaan khuluknya kamu, sejak saat itu berlaku masa iddah selama 3 bulan 10 hari tanpa menunggu keputusan dari pihak pengadilan. Ya, saya ulangi lagi, sejak kita menyetujui gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan mengatakan, baik, saya ceraikan kamu, ketika dia hari itu mengucapkan saya ceraikan kamu, sejak itu berlaku masa iddah selama 3 bulan 10 hari. Ya, tidak harus menunggu surat keputusan pengadilan, karena proses pengadilan itu berlarut-larut makan waktu yang lama. Ya, sidang pertama, sidang kedua, dan panggilan pertama terus ya, nanti prosesnya panjang. Jika sampai menunggu keluarnya surat keputusan cerai dari pihak pengadilan. Jadi secara syar'i demikian. Ya, secara syar'i sejak diucapkan, baik, saya ceraikan kamu atas permintaan khuluknya kamu, maka sejak hari itu berlakulah masa iddah, ya, selama 3 bulan 10 hari. Dan ketika masa iddah itu, kedua suami istri ini masih boleh tinggal satu rumah. Paham ya? Masih boleh tinggal satu rumah dengan catatan tidak melakukan hubungan suami istri. Istri atau mantan istri ini masih boleh memberikan pelayanan, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, masih boleh, masih diperbolehkan. Ya, apa hikmahnya dibalik diperbolehkannya suami istri satu rumah dalam masa iddah tersebut? Ya, karena talak itu bertahap, talak 1, 2, dan 3 ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk introspeksi diri masing-masing, muhasabah dirinya masing-masing, ya, untuk menerawang kembali apa kekeliruan dan kesalahan yang pernah dibuat, ya. Kemudian apakah masih ada rasa cinta, masih ada keinginan untuk rujuk kembali, atau mereka mungkin setelah terjadinya perceraian dalam masa iddah itu ada rasa penyesalan di antara mereka, maka masa iddah itu, ya, diberikan agar mereka kemungkinan untuk rujuk, ya, dengan cukup mengatakan atau suaminya mengatakan saya kembali kepada kamu, maka sejak saat itu pun dia telah menjadi suami istri kembali. Itulah masa iddah. Ya. Jadi ketika istri keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, ya itu silakan saja. Ya, silakan saja, tetapi iddah itu sekali lagi jatuh atau berlangsung setelah suami mengucapkan kata saya ceraikan kamu atas permintaan. Ya. Berhakkah, yang kedua, berhakkah istri yang minta khuluk atas barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik yang ada di rumah. Kalau itu hak suami, milik suami, tidak ada hak istri yang khuluk untuk menggugat harta milik suaminya. Ya, kecuali atas dasar kerelaan suami. Ya, kecuali atas dasar kerelaan suami, misalnya suaminya punya beberapa barang berharga, misalnya mobil, ya, atau yang lain-lainnya, kemudian dia relakan untuk istrinya sebagai hadiah atau bekal baginya, silakan. Tapi kalau gugatan tidak ada hak
seorang istri yang khulu dari suaminya itu menggugat harta suaminya tersebut, tidak ada hak. Ya, kecuali nanti wallahu a'lam bagaimana pengadilan memutuskannya. Ya, kalau ada putusan-putusan dari hakim, dari pihak pengadilan dan ada butiran-butiran yang harus ditaati, maka tentunya kita berusaha untuk mentaatinya selagi tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Ada beberapa orang, sekelompok orang yang berpolitik menghalangi, mempersulit kajian sunnah di masjid kami. Padahal kami sama-sama di kami masjid itu dengan pernyataan jangan memecah belah umat. Ia sampaikan bahwa ahlu sunnah salaf tidak pernah memecah belah umat. Ya, salafi dari sejak dulu hingga sekarang selalu menuntut umat, mengajak umat, ya, membimbing umat untuk i'tisam bil kitabi was sunnah, ya, mengajak umat, membimbing umat, menuntut umat untuk berpegang teguh pada Quran dan sunnah, alat pemersatu umat. Faham? I'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh pada Quran dan sunnah adalah merupakan media untuk mempersatukan. Jangan dibalik. Karena yang pecah belah umat itu bukan ahlu sunnah, bukan salafi, ya, bukan orang-orang yang mereka sejak dulu dari masa Rasulullah, para sahabat, ya, adalah pemecah belah umat. Ini pemikiran yang destruktif, pemikiran yang keliru, cara berpolitik yang tidak dewasa. Orang ini nggak dewasa berpolitik, nggak paham politik. Jadi orang-orang yang berpolitik sangat banyak yang nggak paham, yang nggak mengerti tentang politik itu apa. Ya, mereka nggak punya dasar-dasar berpolitik yang baik, berpolitik yang benar, nggak paham mereka. Ya, nggak dewasa pemikiran mereka itu, tidak dewasa. Pemikiran yang kerdil, seolah-olah mereka berasumsi kita ini pecah belah umat. Ini asumsi mereka. Cobalah duduk di kajian-kajian yang kita adakan. Apakah kita pernah berusaha untuk memecah belah umat? Ya, apakah kita menyampaikan pemikiran-pemikiran kita ketika kita menyampaikan materi dakwah kita? Lah, kita selalu merujuk pada Quran dan sunnah ala najhi salafil ummah, di atas pemahamannya para salafus salih. Ya, Al-Quran mengatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrik. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang memecah belah umat ini, memecah belah agama ini. Wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi berbagai macam kelompok dan golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan mereka senang, ya, gembira dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing ingin memajukannya, mengedepankannya, menonjolkannya, ya, mengutamakannya. Justru orang-orang yang duduk di partai-partai hakikatnya mereka lah pecah belah umat. Karena mereka masing-masing pasti memberikan pembelaan pada siapa? Pembelaan pada partainya masing-masing. Mereka lah pecah belah umat itu. Kita di atas mereka. Kita nggak berada di partai-partai itu. Kita nggak duduk di partai-partai. Orang ketika sudah masuk menjadi
faktanya tersebut. Mereka lah hakikatnya pemecah belah umat itu, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nggak pernah mengajak umat untuk berpecah belah. Umat selalu diseru, selalu diajak apa? I'tisam bil kitab wa sunnah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Ibnu Abbas menafsirkan dari Allah dengan Al-Quran wa sunnah wa la tafarraqu, jangan pecah belah umat ini. Nggak pernah kita begitu. Tetapi itulah manusia. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita. Umat ini tetap maunya pecah. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, 72 fil nar wa wahidatan fil jannah, ala wahya jamaah. Kelak kata Rasulullah, umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang 72 berada neraka, yang 1 di surga. Ketahuilah dia adalah jamaah. Siapa jamaah itu? Siapa jamaah itu? Rasulullah sendiri menjelaskan, ma'ana alaihi al-yawm wa ashab. Mereka yang berada di atas jalanku dan para sahabat-sahabatku. Makanya dikatakan Ahlus Sunnah adalah at-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Masuklah kita ke dalam kelompok ini. Kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah, kelompok yang selamat, kelompok yang mendapatkan jaminan surga dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah SAW. Kenapa kita hidup di atas sunnah? Karena kita yakin dengan itu. Kita yakin dengan itu. Unasun salihun fi unasin su'in kathir. Mereka adalah orang yang saleh, yang hidup di atas jalan yang lurus, berusaha membimbing umat, memberikan nasihat pada umat di saat begitu banyaknya umat telah tersesat jalan hidup mereka. Jadi sampaikan seperti itu pada mereka yang sok tahu, yang sok pinter, yang sok berpolitik. Sampaikan pada mereka. Jangan cuma bisa keluar-keluar, pepesan kosong, ngoceh aja, ngomong aja. Mana hasil politik mereka? Mana hasilnya untuk umat ini? Mana? Apakah umat makin sejahtera? Apa makin terpinggirkan? Islam mana Islam? Yang mereka katakan sekarang juga kita tegakkan khilafah, sekarang juga kita rebut kekuasaan, sekarang juga kita harus maju ke depan. Inilah masyarakat madani. Mana konsepsi mereka yang mereka bikin dulu, yang mereka perjuangkan itu mana? Mana hasilnya? Setiap masa reformasi hingga sekarang ini mana hasilnya? Minyak makin mahal, bensin makin mahal, sandang pangan makin mahal, orang daya belinya makin merosot tajam, ekonomi makin terpuruk. Umat Islam makin susah sekarang ini. Mana hasilnya? Yang kalian katakan sekarang juga kita harus maju ke depan, berebut kekuasaan. Mana? Kalian yang dulu gembor-gembor di mimbar-mimbar itu mana hasilnya? Yang ada kalian hanya menghasilkan para koruptor, orang-orang yang hobi berbuat dosa dan maksiat. Itu yang kalian lakukan sekarang ini. Cuma ngomong besar, nggak ada hasilnya. Buat umat ini nggak ada hasilnya. Nonsen, ngomong kosong murakat. Suruh datang ke sini, bicara dengan saya.
manusia yang keramat sesuatu dengan sunnah. Enggak ada. Mana ada manusia yang keramat? Ya, bohong itu. Dia punya kekuatan, kemampuan bisa menghidupkan mati. Bohong. Kita ini suka pada kebohongan. Masyarakat kita ini masya Allah, zaman udah modern katanya, tapi sama klinik-klinik nomor 1 hobinya, ya kan? Sama yang namanya klinik itu nomor 1, nomor wahid. Na'udzubillah. Ya, dulu katanya di batu tulis itu ada harta karun yang bisa melunasi hutang-hutang Indonesia. Yang melontarkan profesor doktor. Na'udzubillah. Hah? Digali, nggak ada bohong. Ya, situs batu tulis digali-gali nggak ada. Kenapa? Karena katanya ada bisikan gaib yang ngomong. Setan ngomong. Ya itu bayangkan, profesor doktor ngomongnya nggak ilmiah. Ya, orang yang namanya duduk di bangku kuliah itu udah sampai strata tinggi, S3. Itu harusnya ilmiah, rasional. Ya. Kenapa ngomong begitu? Karena memang ini konsumsi masyarakat yang paling gampang diterima oleh mereka. Ya, memang masyarakatnya masih hobi begitu. Percaya semua, Megawati aja percaya. Ya, sampai disuruh bongkar tuh situs batu tulis. Kayaknya memang iya. Ya, nggak ada apa-apanya. Na'udzubillah. Dulu katanya ada harta Soekarno apa di mana gitu. Ya begitu juga sama. Di satu tempat bisa menyelesaikan hutang-hutang Indonesia. Nggak ada, bohong semua. Ya, jadi bangsa kita ini memang itulah hobinya klinik. Susah. Di mana-mana di negeri kita ini klinik ada. Setiap tempat, setiap daerah. Ya. Makanya ini adalah PR yang besar buat kita. Bagaimana kita berusaha untuk memberangus segala bentuk kesyirikan ini yang sekarang ini justru dilestarikan. Ya, dijadikan cagar budaya, tempat wisata, segala macam. Pagarnya bagus. Ada yang berkata Kiai Habaib itu wafatnya sedang sholat, padahal dia itu sedang senang. Maksudnya apa? Padahal dia senang maulid tahlilan, belum tentu orang salafi wafatnya sedang sholat. Ya Allah bisawab. Ya, umur itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Ya, kita nggak bisa menentukan, nggak bisa memastikan diri kita seperti apa. Ya, Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amal itu dinilai di akhir hayat seseorang, ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Yang menilai itu yang nonton bukan kita. Ya, yang mengevaluasi itu bukan kita, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia penilaian itu relatif, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Ya, hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja, dugaan-dugaan saja. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Ya, tapi kalau kita berdasarkan syariat ada. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Orang yang husnul khatimah ketentuannya begini. Orang yang husnul khatimah begini. Semuanya ada semua. Ya. Dan sekali lagi kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana akhir kehidupan seseorang. Ya, nggak bisa juga mentayin orang itu matinya sul khatimah atau mentayin atau matinya sul khatimah. Allah. Bagaimana hukumnya sholat gaib untuk tetangga yang teman yang meninggal dunia di lain kota? Gini akhi, sholat gaib itu dilakukan kalau di sana nggak ada orang sholat. Kita lihat hukum sholat jenazah itu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Kalau sudah ada yang sholat, yang lain nggak terkena kewajiban, gugur kewajibannya. Ya. Sekarang misalnya ada Pak Ahmad misalnya pergi umroh atau pergi haji. Qaddar masya fa'ala di Mekah dia wafat. Disolatkan di Masjidil Haram. Antum tahu nggak berapa banyak yang sholat Masjidil Haram itu? Ya. Dapat kabarlah keluarganya di sini ngumpulkan jamaah sholat gaib. Mau apa sholat gaib?
Najasi meninggal dunia atau sesat apa? Ghaib. Kenapa? Karena dia sendirian, Islam sendiri, rakyatnya masih kafir semua, penghuni istananya semuanya masih kafir. Yang muslim cuma dia sendiri, nggak ada yang sholatin. Maka Rasulullah ghaib buat Raja Najasi. Gitu, ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada dasar hukumnya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, ya. Jadi bukan fardu ain. Kalau fardu ain, masya Allah, berat amat ini kaum muslimin. Banyak dosa, ya. Tiap orang mengambil dia nggak salah dosa. Makanya fardu kifayah. Dikala ada pulang kampung, apakah termasuk munafik? Apakah termasuk musafir? Dan seandainya musafir, bolehkah sholatnya dikosongkan sampai berapa kali batasan puasanya? Selama kita safar, kita adalah terkena hukum sebagai musafir. Ya, musafir itu diperbolehkan jamak dan qasar waktu sholatnya. Secara hukum asal seperti ini. Seorang musafir itu, apakah dia masih dalam perjalanan atau sudah sampai di tempatnya sana, misalnya dari sini ke Makassar, ya, dia pergi ke Makassar, bertempat tinggal di Depok, mungkin di Depok, pergi ke Makassar. Di Makassar apa dia? Musafir. Bukan cuma dalam perjalanan pesawat saja. Selama dia di sana disebut musafir. Ya, selagi dia berniat safar dan dia sebagai musafir, selama itu dia boleh jamak qasar. Ini hukum asal. Namun kalau kita mau mengambil fadilahnya, keutamaannya, sholat berjamaah di masjid jami' yang ada di sana jauh lebih utama daripada dia sholat jamaah sendiri. Ya, itu ketetapannya wallahu a'lam bishawab. Bagaimana agar istiqomah menjaga Allah Ta'ala? Ya tadi, perbanyaklah kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Kita sholat setiap hari, tidak tinggalkan sholat sunnah rawatib, tidak kita tinggalkan, ya. Kemudian banyak zikir pagi dan sore hari kita tidak tinggalkan. Kita banyak beristighfar bersama Rasulullah SAW. Ini merupakan ya rutinitas ibadah yang harus kita terus lakukan untuk menjaga diri kita agar istiqomah. Ya, sebab yang mana istiqomah itu sebagaimana katakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tetap berada di atas kebenaran agama Allah hingga akhir hayat. Ya, tetap berada di atas kebenaran Allah, itu kebenaran sunnah hingga akhir hayat kita. Ya, jangan karena bisikan syaitan, bisikan teman-teman, ajakan teman-teman kita akhirnya orang bilang futur, ya. Kita tidak mau lagi mengaji, tidak mau lagi menjalankan Quran dan Sunnah, namanya tidak istiqomah. Seperti itu. Ya, walaupun berbagai macam ujian dan cobaan menerpa hidup kita, menerpa agama kita, akidah kita tetap istiqomah. Ya, gitu. Allah. Dan orang yang istiqomah itu nikmat. Sebab nanti di akhir hayatnya dia akan ditandatangi oleh malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang meyakini Tuhannya Allah, ya, ia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia istiqamah, maka kelak di hayatnya dia akan didatangi oleh malaikat membisikkan di telinganya, alla takhafu wa la tahzanu. Enggak ada lagi takut, enggak ada lagi penderitaan, enggak ada lagi duka cita. Wa abshiru bil jannah, bergembirakan dengan surga allati kuntum tu'adun, yang akan dijanjikan masuk ke dalamnya. Nah, inilah kabar gembiranya bagi orang yang istiqomah. Sampai itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat tentang apa yang harus saya lakukan di sisa usia saya, Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Rasulullah, berimanlah kepada Allah dan istiqomah. Berimanlah kepada Allah sebagai istiqomah. Kalau salat itu yang benar, bibir kita bergerak atau cukup diam saja, dibaca dalam hati.
dibaca itu pakai lidah, pakai bibir. Ya, kalau dalam hati namanya niat. Ya, yang namanya baca itu ada harokat, ada pergerakan. Ya, Rasulullah melihat diri sama-samanya bagaimana? Janggutnya bergoyang-goyang. Ada jelas baca. Ya, bukan dia takbir itu nggak baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bergerak dibaca. Ya, bukan dalam hati dibaca. Bacanya kita sendiri yang dengar. Ya, jangan perdengarkan kepada orang di kiri kanan kita. Kita sendiri saja yang dengar. Bisa nggak? Bisa kan? Ya. Jangan nanti lama-lama jadi itu. Ya, orang-orang kepercayaan. Ya, cuma eling aja eling. Apakah betul mazhab Hambali membolehkan nazar Ahmad lihat kepalanya tanpa khimar? Asalnya ta'aruf dulu atau nazar dahulu? Iya, nazar itu artinya melihat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada keterangan mazhab dari Imam Ahmad bin Hanbal yang membolehkan nazar Ahmad lihat kepalanya. Ya. Secara umum rambut wanita itulah apa? Adalah auratnya, dan aurat itu tidak boleh dilihat oleh siapapun, orang-orang yang bukan mahramnya. Ya, karena aurat itu proses orang untuk menuju kepada pernikahan. Ya, bagaimana jika seandainya dia nazar, dia melihat kemudian dia tidak jadi? Ya, misalnya rambutnya banyak kutunya misalnya. Ya, ternyata rambutnya sudah banyak ubahnya misalnya. Ya. Misalnya kan ada kan perempuan yang masih perawat tapi ubahnya udah banyak. Ada nggak? Ada. Ya, karena udah berusia 40 tahun ke atas. Ya. Jadi enggak, wallahu a'lam, saya sampai hari ini meyakini bahwa kalau kita nazar ini adalah merupakan proses pernikahan, cukup lihat wajahnya saja. Ya, tidak harus wanita buka kerudung. Kenapa? Karena ketika dia buka kerudungnya berarti dia memperlihatkan auratnya, itu haram hukumnya haram, berdosa. Ya, berdosa. Jadi cukup lihat wajahnya saja. Nah, wajahnya itu kan sudah merupakan wakil kecantikannya. Dari wajah kita bisa lihat. Ya, kemudian kita bisa menimbang dan menilai, ya, begitu juga boleh kita melihat misalnya kedua tangannya hingga batas telapak tangannya saja, ya, untuk mewakili kesehatan tubuhnya. Ya, tangan itu mewakili kesehatan tubuhnya. Ya, boleh juga melihat telapak kakinya. Ya, ini mewakili kesehatannya, ya, mewakili kesehatan kebersihannya, ya, mewakili kebersihan. Ya, kalau lihat kakinya kukunya banyak kotor, ya, banyak nggak bersih, nggak digunting sehingga masih kelihatan dekil-dekilnya, ya, itu kita bisa nilai bahwa perempuan itu kurang bersih. Ya, jadi cukup itu saja mewakili semuanya. Nazar itu sebetulnya sama dengan ta'aruf tadi. Ya, jadi proses sampai kepada pernikahan itu nazar, kemudian khitbah, kemudian apa? Wali akad nikah. Ya, jadi nggak harus ta'aruf dengan cara misalnya ber-SMS-an ria,
berteleponan ria, itu nggak harus begitu. Ta'aruf itu dengan cukup melihat, ya, mengenal sedikit. Kan sebelumnya kita sudah berinformasi tentang akhwat ini, aktivitasnya apa, ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan apa, apakah dia masih sekolah atau sedang kuliah, atau mungkin dia sudah bekerja atau macam-macam, ya. Kita bisa dapat informasi dari orang yang dekat dengan dia, apakah orang tuanya, kakaknya atau adiknya atau teman dekatnya, ya, tentang misalnya kulitnya warnanya apa hitam, apa sawo matang, apa putih, apa kuning langsat, ya. Kita bisa dapat informasi tentang macam-macam dari keluarga yang dekat dengan dia, ya. Jadi ini merupakan ta'aruf namanya, ya, sebelum kita nazar kepadanya. Kita minta hanya kepada Allah dalam doa yang dipanjatkan untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Juga jika permintaan untuk dunia belum dikabulkan, apakah itu berarti karena hamba ini banyak dosanya? Bisa jadi begitu, ya, bisa jadi hambanya ini banyak maksiat, ya, atau pelaku syirik, ya, atau memang makanan dan minumnya nggak halal, berpakaian dari yang haram. Maka Allah SWT menyampaikan kepada kita, ada orang yang sudah jenuh dalam hidupnya, sudah lama hidupnya, digambarkan orang yang sudah pakaiannya lusuh, rambutnya sudah penuh dengan debu, ya. Kemudian dia menengadahkan tangannya, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, ya. Wa malbasuha haram, wa masrabuha haram, wa mat'amuha haram, fa yastajaba. Sedangkan dia makan dari yang haram, minum dari yang haram, berpakaian dari yang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuma begini, kadang-kadang kita ini kurang syukurnya, ya. Kita banyak minta kepada Allah, pada banyak juga yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita merasa enggak dikabulkan, ya. Seringkali begitu. Seringkali kita merasa bahwa doa kita kok nggak dikabulkan, padahal sudah banyak yang dikabulkan, sudah banyak. Makanya dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, nggak bisa kita begitu banyak nikmatnya. Jadi sebetulnya kita minta itu sudah banyak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, namun karena kurang syukurnya kita sering mengatakan Allah nggak kabulkan doa saya, ya. Kalau misalnya kita berdoa, ya Allah aku pengen istri yang kedua, ya Allah, misalnya, Allah kabulkan, ya udah cukupkan dengan yang satu. Mereka tidak sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala satu itu. Udah anak udah diberikan juga, ya Allah berikan saya isi, ya, agar saya bisa macam-macam. Udah kesenangan, sebagai lama udah nggak suka lagi, udah benci sama dia, Allah, ya. Ini nggak syukur namanya, kurang syukurnya, ya. Bagaimana agar pasangan hidup kita bisa merasakan manisnya iman seperti hanya kita rasakan? Ya, ajak sama-sama. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam hal kebaikan dan takwa. Ya, saling berbagi, saling memberikan nasihat, saling membimbing, mengajak bersama-sama. Ya, supaya kedua-duanya mendapatkan halawatul iman tersebut, manisnya iman tersebut, ya. Dan kita lakukan dengan penuh kesabaran. Jangan kita tergesa-gesa dalam hal ini, ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasangan hidup kita juga akan diberikan hal yang sama sebagaimana kita saat ini merasakannya. Apa yang harus kita lakukan ketika sedang sholat? Ya, ada anak kecil yang berlarian di depan saf, mencegahnya atau membiarkannya? Dicegah, ya, karena masih bukan tempat bermain. Apalagi waktunya sholat. Waktu sholat itu kita ingatkan anak-anak tidak bermain-main, tidak ribut, tidak bergurau, tidak bercakap-cakap, tidak berbisik-bisik. Kita ingatkan, sebagai imam kita ingatkan anak-anak ini harus dibiasakan setiap hari, ya, karena anak-anak itu silih berganti datangnya. Hari ini kita ingatkan yang ini, besok datang yang baru lagi, ya, ribut lagi, kita ingatkan. Jadi setiap sholat, setiap waktu sholat, imam sebelum memulai melaksanakan sholat, dia ingatkan
jamaahnya, yang membawa anak-anak agar menjaga anaknya. Ya, makanya membawa anak ke masjid boleh asal tidak mengganggu kekhusyuan orang sholat. Ya, makanya anak itu harus yang sudah memayyiz, sudah bisa membedakan. Ya, sudah tahu kalau diingatkan dia mau mengerti, harus begitu. Ya, jadi tidak dibiarkan anak-anaknya bermain-main mengganggu orang yang sholat. Ya, itu harus dicegah, jangan dibiasakan dan jangan dibiarkan. Ya, anak berlari-lari, kemudian teriak-teriak, atau ada yang bersiul-siul, ada yang tertawa-tawa terbahak-bahak, jangan dibiarkan. Diingatkan, kalau nggak mau sholat suruh pulang. Ya, kalau nggak sholat pulang kamu, jangan di masjid. Ya, kenapa? Karena mengganggu bapak-bapak sholat. Ya, harus diingatkan seperti itu. Saya di masjid saya di sana di Cilok itu selalu saya ingatkan setiap kali sholat. Ya, sehingga begitu takbiratul ihram, cep, nggak ada lagi yang bisik-bisik, yang tertawa-tawa, yang ngobrol apa lagi, yang ya bercanda, nggak ada lagi. Ya, anak-anak juga begitu. Antum kalau datang ke masjid saya Imam Syafi'i, kita punya murid sampai 500 orang. Ya, dari mulai TK, SD, SMP sekarang. Setengah jam sebelum sholat, ya, karena kita kasih waktu setengah jam kalau zuhur itu untuk mereka murojaah. Setengah jam itu seperti suara bising, ya, suara di pojok-pojok bising semuanya. Kenapa? Karena mereka murojaah baca Quran. Semua anak-anak itu baca Quran. Ya, ada yang menghafal, ada yang membaca. Ya, di sekolah kita sudah ada anak yang hafal 15 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi ketika qomat Allah Akbar, semuanya meletakkan Quran mereka di tempat-tempat yang telah disiapkan. Ya, mereka berbaris, mengatur safnya masing-masing. Mereka sudah tahu lurus apa. Ya, kita jadi imam, kita ingatkan kembali. Kita ingatkan kembali untuk meluruskan, merapatkan safnya. Kita ingatkan terus setiap hari. Ya. Begitu takbiratul ihram, tidak ada suara lagi. Dari anak kelas 1 SD sampai anak kelas 6 SD, tidak ada lagi yang bersuara. Ya, semuanya sholat. Harus didisiplinkan. Itu persoalannya. Kalau nggak ada disiplin, hingga akhirnya dibenar. Ya, ibadahnya pun juga akan terus begitu sampai dia dewasa pun dia hobinya bercanda. Aku lihat di masjid-masjid itu orang kalau dari kecilnya hobi bercanda, hobi bergurau, udah dewasa masih gitu juga. Ada sikut-sikutan. Ya kadang-kadang ditoel. Tadi sholat anak dewasa. Ya, yang sudah balik usia SMP, SMA. Coba perhatikan, bahkan yang udah kuliah masih begitu. Kenapa? Karena terbiasa sejak kecilnya seperti itu, nggak didisiplinkan oleh para pendidiknya. Ya, orang tuanya pun juga melakukan pembiaran, nggak ada upaya. Nah, inilah yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau ada yang main-main berlari di depan kita, cegah, kita tepis dengan tangan kita supaya mereka tidak bermain-main di depan kita yang sedang sholat. Dalam hal saat ini kondisi ekonomi dan penghidupan makin baik sehingga tidak lagi dijumpai barang-barang seperti masa dulu, tikar, rumah formal, bantal dari kulit onta. Ya, apa yang harus dicontohkan, yang lakukan untuk mencontohnya agar tidak disangka menyiksa diri. Ya, itulah resiko daripada perubahan zaman. Ya, perubahan zaman tentu secara duniawiyah manusia lebih baik dari masalah lalu. Dulu orang dari Madinah ke Mekah naik onta untuk haji, atau naik kuda, atau jalan
zuhud dan waraknya siapa? Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sekarang kita pergi dari Madinah ke Mekah naik onta, sanggupkah kita melakukannya? Atau berjalan kaki, sanggupkah kita melakukannya? Kira-kira sanggup nggak